Suara saya terdengar dengan jelas. Recording in progress. Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Rashid Ridho, yang terhormat kakak, abang, ayah, bunda, serta teman-teman yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa jaya kebenaran untuk seluruh umat manusia. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, marilah kita buka agenda kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah selaku selaku moderator pada sore hari ini yang akan membersamai kakak, abang, ayah, bunda dalam kajian BBQ ini berlangsung. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan tahsin, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan diakhiri dengan riyadhah surah. Mungkin langsung saja kita mulai agenda kita dengan belajar tahsin bersama Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Adapun surah yang akan kita pelajari hari ini yaitu lanjutan dari minggu kemarin, Quran surah Al-Mutaffifin ayat 13 sampai dengan 14. Dipersilahkan kepada kakak, abang, ayah, bunda semua untuk membuka Al-Qur'annya, Quran surah Al-Mutaffifin ayat 13 sampai dengan 14. Baik, langsung saja kepada Ustadz, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Shalawat, berantaikan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bersama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada segenap seluruh pengurus komunitas PKCK yang telah mengatur sedemikian rupa sehingga acara sore hari ini dapat berjalan seperti biasanya. Ini pesertanya hanya 5 orang ini. Baik, suara saya terdengar? Dengar, Ustadz. Ini pesertanya hanya berjumlah 5 orang seperti biasanya. Baik, nanti dihubungi mungkin peserta yang lain ataupun jamaah BBQ yang lain biar lebih ramai. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, abang, ayah, bunda, sore hari ini kita akan belajar tahsin bareng dulu, kurang lebih. Surah apa tadi? Quran surah Al-Mutaffifin ayat 13 sampai 14.
Baik. Surah Al-Mutaffifin ayat 13 sampai dengan 14. 13-14. Sebelum itu kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa ya. Kita dawamkan, kita biasakan saat sebelum belajar Al-Quran, bacakan doa-doa tersebut supaya apa yang kita pelajari tidak hanya sekedar di lisan, namun melekat dan menjadi rutinitas kita, yaitu mengamalkan isi petunjuk di dalam Al-Quran. 13, 14 ya. Iya, Ustaz. Oke. Baik, kita mulai bersama-sama membaca Al-Fatihah. Ala hadin as-salih wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Baik, surah Al-Mutaffifin ya. Terima kasih kakak abang yang sudah bergabung. Surah Al-Mutaffifin ayat 13. Siapa yang pengen memimpin untuk membacanya? Surah Al-Mutaffifin ayat 13. Baik, saya pilih ya. Ayat 13-nya Kak Siti Fatimah boleh ya? Boleh, Ustaz. Ayat 14-nya Kak Aisyah. Boleh? Boleh, Ustaz. Baik, kita baca ya. Saya baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iza Fatimah. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Baik. Saat membaca tuts, tut itu tidak boleh mati. Tidak boleh tut atau tut. Tak boleh. Setiap huruf kaf dan huruf ta yang sukun itu dihameskan. Allahu ak. Fuak minimal kita sendiri yang dengar. Tuts lah. Jadi izanya zal kecil ya. Izanya 2 harokat. Nah, tabi'i tutslanya harus ada hamas. Iza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Iza tutsla lanya mad tabi'i ya. Kakak abang ya bunda yang kemungkinan bisa menghidupkan video, dihidupkan videonya, kemudian yang bisa menghidupkan mikrofon, dihidupkan mikrofonnya, biar kita sama-sama praktek ya, biar sama-sama bisa nanti ke depannya. Baik, alaihi, apa hukumnya alai? Mad, mad layyin ya, alaihi tak boleh panjang dia. Dia tidak seragam. Kalau dhammah bertemu waw sukun dia mad tabi'i. Kalau iya sukun sebelumnya kasroh mad tabi'i. Tapi kalau iya sukun sebelumnya fathah maka dia tidak sesuai. Tidak sesuai dengan mad tabi'i, tidak masuk kaidah mad tabi'i, maka disebut dengan mad layyin. Alaihi, tak ada panjangnya. Tapi tetap ada satu ketukan. Tak boleh dibaca alaihi. Tapi tetap ada satu ketukan. Alaihi, a-nya 2 harakat. Ya, nah itu kaidah penulisan rosemnya, iyanya tanda petik. Tidak ya ada alif panjang gitu, tidak. Ayatuna matobi'i juga. Matobi'i. Asa matobi'i. Ti. Nah, ini baru ketemu dengan kaidahnya. Ti. Mat arid li sukun bertemu dengan huruf qad. Ti. Ti-nya ti ya. Tadapo. Ini hampir-hampir sama. Tadapo. Ta. Da. Po. Nah, hurufnya hampir sama. Tadapo. Tadapo. Penyebutannya yang beda.
asatirul awwalin. Saat menyebutkan rul, nggak boleh rul. Asatirul awwalin. Awwalin, setiap ada tasydid dimasukkan, dipantulkan. Lin, ada mad tabi'i di akhir kalimat, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, 4, atau 6, tapi harus konsisten. Konsisten dari awal 4 maka sampai akhir 4. Oke, dihidupkan semuanya ya mikrofonnya. Kita coba sama-sama. 1, silakan siapkan. 2, 3. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sekali lagi ya. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Coba saya bantu coba dengan buka Quran dulu ya. Baik, bareng-bareng hidupkan lagi mikrofonnya. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Coba Kak Fatimah boleh diulangi? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nanti ditingkatkan lagi ya tutslanya. Jangan tut tapi tutsla. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Gitu ya. Sebentar. Oke. Sudah terbaca ya? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Oke? Coba Kak Julia. Kak Julia boleh coba ayat ke ayat ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kak Julia boleh? Iya dong. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Oke. Ayat ke-14 ya. Kita baca. Siapa tadi yang mimpin? Kak Aisyah ya. Silakan Kak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sin itu, tanda sin itu ada saktah. Tapi kalau sebagian Al-Quran di sebagian Al-Quran kallanya itu ada ini biasanya. Sebagian Al-Quran di kallanya itu ada huruf wasol sola. Nah, sola itu artinya lebih baik untuk dilanjutkan ya. Sola itu dianjurkan untuk dilanjutkan. Wasol artinya. Jadi tidak boleh kalla bal wana ala. Tapi kalau kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu memang ada saktahnya. Tapi di surah Al-Mutaffifin ini sambung. Kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, saknah itu apa? Berhenti sebentar tanpa mengambil harokat. Ya, tanpa mengambil nafas, bukan harokat, maaf. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan yak, tapi yaksibun. Ada hamesnya. Kalla itu mad arid mad tabi'i, ya. Ro-nya itu mad tabi'i. Sama-sama disebutkan ya kalau kita sama-sama sudah tahu hukumnya, biar sama-sama belajar intinya. Ala apa hukumnya ala? Mad mad tabi'i. Kulu apa hukumnya? Maktubi'in. Mad tabi'i juga. Bihim. Nah, mim sukun bertemu dengan mim. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Idgham mim ya, Ustaz. Idgham mimi. Kaidahnya hal mim sukun itu ada 3. Ya. Idgham mimi, ikhfa syafawi, Izhar syafawi. kemudian idhar Syafawi. syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Tapi kalau kita bilang huruf mim tidak pakai bibir, kalau coba bilang huruf mim tapi bibirnya nggak nyentuh, bisa nggak? Nah, sambil praktek ya, bibirnya dilarang untuk bersentuhan antara yang atas dan bawah. Coba sebutkan huruf mim, maka tak bisa. Nah, itulah makanya idhar syafawi. Jelas di bibir. Ya. Ikhfa syafawi. Samar-samar di bibir. Nah, kulubihim. Nah, kalau kulubihim ini idgham mimmi. Ya, idgham mimmi. Apa itu idgham mimmi? Kaidahnya apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Jadi kalau dibilang kenapa panjang? Nah, kenapa panjang? Pertama idgham mimmi. Yang kedua mimnya bertasydid. Nah, gunnah. Gunnah itu ada 2, nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Jadi 2 ini hukumnya. Idgham mimmi kemudian gunnah. Jadi makanya panjangnya sebaiknya 3 harokat. Qulubihim ma kanu yaksibun. Ma apa hukumnya? Mat tabi'i ka, mat tabi'i nu. Nu juga mat tabi'i. Ya, yaksibun. Apabila ada mat tabi'i di akhir kalimat disebut dengan mad arid lis sukun. Nah, panjangnya 2, 4 atau 6. Tadi kita rata-rata baca 4, maka semuanya 4. Oke, semuanya hidupkan mikrofon. Tunggu dulu. Kita coba dulu. Ada yang mau mencoba ayat ke-14? Ada yang mau coba ayat ke-14 dari peserta yang hadir? Saya Ustaz. Silakan. Coba. Oh, kampung. Silakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke. Nanti disempurnakan lagi idgham mimminya 3 harokat ya. Baik, sama-sama semuanya saja. Kami mengajak untuk menghidupkan mikrofonnya. Kita baca ta'awuz, basmalah, ayat 13 dan 14 surah Al-Mutaffifin. Oke, bisa ya? Ayat 13 dan ayat 14 surah Al-Mutaffifin. Kita baca ta'awuznya. Hidupkan mikrofonnya, sudah? Oke, kalau sudah, kita baca bareng-barang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ayat ke-14, 1, 2, 3. Kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Oke. Semoga apa yang kita pelajari barusan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah mempermudah lisan kita untuk selalu membaca ayat-ayatnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan terkait tahsin. Saya serahkan kepada Kak moderator yaitu Kak Siti Fatimah. Silakan. Baik, terima kasih. Sadaqallahul azim. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho yang telah memandu pembacaan tahsin kita pada minggu ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada materi BBQ kita, yaitu perspektif Islam dalam menjaga kesehatan mental. Sebelum kita memasuki ke dalam materi kita, boleh izin sebentar untuk mengambil dokumentasi, Ustadz? Untuk dokumentasi kita pada minggu ini akan diambil alih oleh Kak Aisyah. Kepada Kak Aisyah, dipersilahkan. Oke, baik. Kepada hadirin semuanya untuk menghidupkan kameranya. Mungkin untuk Bunda Nita, Bunda Lili Mutafiah untuk menghidupkan kameranya. Kita sisi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, mungkin kita langsung saja. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi boleh gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ais atas dokumentasinya. Nah, selanjutnya ini kita akan melanjutkan ke materi kita seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu judulnya pada minggu ini Perspektif Islam dalam Menjaga Kesehatan Mental. Bagaimana cara Islam dalam menjaga kesehatan mental? Nah, akan dikupas tuntas oleh pemateri kita pada minggu ini. Sebelumnya kepada kakak, abang, ayah, bunda, dipersilahkan untuk menyimak materinya dengan baik. Nanti jika sekiranya ada pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar atau boleh ditanyakan secara langsung. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Izin Ustadz, suaranya belum terdengar. Oke, saya minta kepada kakak abang panitia, mungkin diajak ada teman-temannya, khususnya anak-anak muda atau kakak abang ayah bundanya. Karena biasa yang terserang oleh penyakit mental ini anak-anak muda, gitu ya. Padahal yang lebih banyak beban ini orang tua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih niyatana wastaqim niyatana waj'al kullama 'amilna wa kullama fa'alna li ibadati lana liwajhikal karim. Baik, perlu kita ketahui bersama sebelum kita membahas mental healthy. Apa sih itu mental healthy? Sebenarnya kata-kata ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Cuma dengan generasi Z ini beda bahasanya. Dengan generasi X ataupun Y ini beda bahasanya. Maka yang paling mudah dan untuk diingat adalah tentang mental healthy. Sejatinya mental healthy ini sudah ada, penyelesaiannya juga sudah ada. Tapi kadang kita lupa cara penyelesaiannya. Dan Islam selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik. Islam hadir dengan membawa solusi. Sebelumnya terjadi porak-poranda dengan di
ingat dengan zaman jahiliyah, maka Islam ada datang membawa solusi, diangkat derajat perempuan yang dulunya laki-laki menikah dengan ratusan, apalagi dia adalah pejabat pemerintahan ataupun orang-orang kerajaan pada zaman dahulu, kabilah terkenal, maka Islam datang untuk membatasi. Jadi Islam datang itu untuk memberikan solusi. Hal-hal yang tidak baik tidak bisa langsung ditekan untuk menjadi nol dalam permasalahan tersebut, maka dihadirkan solusi. Nah, baik. Perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan mental healthy. Mental healthy ini adalah pertama mental, ya, jiwa, kesehatan. Sedangkan healthy-nya adalah tentang kesehatan. Berarti tentang kesehatan jiwa, kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa ini berasal dari setiap individu orang-orang yang masih bisa berpikir dengan baik. Jadi mustahil dia bisa sehat mentalnya kalau dia disebut dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nggak bisa orang gangguan jiwa itu galau. Hidupnya happy terus. Mau makan hari ini, apa yang ada dia makan. Tidak ada dia nggak pusing. Ada baju dia pakai, tak ada baju dia pakai, tak ada baju pakai kresek, bahkan biasa saja. Pertanyaan terbalik adalah sebenarnya yang jiwanya tidak sehat ini kita orang waras atau mereka? Pernah kita lihat ya orang yang kurang waras tapi mereka tidak lupa dengan siapa Tuhannya, tidak lupa bagaimana mereka melakukan sholat, ruku, sujud. Walaupun mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu hanya formalitas, bahasa kitanya itu adalah bangun berdiri, bangun berdiri. Tapi saat orang kehilangan kesadaran, maka yang dilakukannya itulah yang terakhir, ataupun yang sering dilakukannya saat dia waras, itulah yang akan dilakukannya saat dia tidak waras. Kalau biasaannya tidak waras, saat dia waras dia sering marah-marah, maka ketika dia dalam ODGJ dikurung oleh orang, maka dia marah-marah terus. Nggak jelas apa yang dimarahnya. Maka mental, dalam kesehatan mental ini perlu sekali. Karena orang perlu menyadari potensi dirinya bahwa dia memiliki hidup yang baik. Dia harus menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Baik tekanan moral, ya, maupun bekerja secara produktif. Nah, kesehatan mental ini, mental healthy sendiri ini mencangkup beberapa aspek. Yang pertama adalah fisik. Kalau orang sudah kena fisiknya, mulai terganggu. Kemudian psikologisnya, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia menjalani kehidupan tersebut dengan baik. Dan yang terakhir adalah sosial. Sosial ini sangat mempengaruhi bagi kesehatan mental seseorang. Baik, suara saya dan apa namanya, dan layarnya terlihat ya. Maksudnya foto saya ada ya. Ada Ustaz. Oke, baik. Apa ini jaringannya? Baik. Belakangan ini kan kita tuh sering mendengar seputar kesehatan mental ya, gangguan mental lah. Gangguan mental. Gangguan mental ini adalah kondisi kesehatan orang yang mempengaruhi. Gangguan mental ini akan mempengaruhi kesehatan seseorang khususnya di pikirannya, perasaannya, perilakunya, suasana hatinya, dan kombinasi di antara lainnya. Orang yang kena kesehatan mental ini biasanya nanti malas mandi, ya, pemikirannya pusing, perasaannya galau terus, perilakunya aneh-aneh. Bahkan kalau orang mungkin bawa motor itu pengennya ke selatan, tapi karena kesehatan mentalnya terganggu, blank, tahu-tahu nubruk orang malah ke arah barat. Maka kesehatan mental itu harus dijaga. Ada beberapa tanda-tanda gangguan mental kita itu lagi kena. Yang penting diketahui di antaranya tuh adalah yang pertama adalah sering merasa sedih. Setiap hari sedih. Ini jangan-jangan kita kesehatan mental kita kurang baik. Tapi orang yang tidak memiliki sifat sedih ini juga ada gangguan. Ya, sifatnya itu dalam hatinya tuh keras terus. Melihat video yang menunjukkan harus kita bersosial media, bersosial, bermasyarakat, ternyata kita tidak sedih. Kita melihat tanda-tanda musibah dari Allah, kita nggak sedih, kita malah senang, kita malah menghujat. Ini kan berarti apapun yang ada di
muka bumi menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, kita harus bergetar hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah, ditundukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Nah, yang kedua adalah kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Maka orang-orang yang terkena mental healthy-nya ini, kesehatan mentalnya, dia akan kurang dalam berkonsentrasi, baik dalam belajar, dalam berpikir, dalam berbuat. Orang yang mungkin trauma ya dengan misalnya gamparan, nauzubillah ya, dengan gamparan seseorang ataupun dengan pukulan seseorang yang mengenakan pipinya mungkin saat dia kecil, maka ketika orang angkat tangan saja dia itu udah langsung hati-hati gitu loh, karena ada rasa traumanya. Kemudian ketakutan ataupun kekhawatiran yang luar biasa yang lebih berhari-hari dia rasakan yang menghantuinya. Ini juga kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Di antaranya lagi adalah kemampuannya untuk mengatasi stres dan masalah sehari-hari. Dia tak mampu menyelesaikan masalahnya sehari-hari. Sebenarnya ketika kita dapat masalah itu bukan bagaimana kita menyelesaikannya dulu, tapi bagaimana kita menghadapinya dulu. Ada orang yang menghadapi masalah itu dengan tenang. Bahkan ada seseorang kiai, guru kami dulu, beliau malah, ya Allah berikan kami masalah dan berikan kami kemudahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena masalah tersebut beliau jadikan sebuah ujian. Dan hanya dengan ujian orang akan meningkat derajatnya. Bil imtihan ikramul mar'u awyuhan. Dengan ujian derajat orang itu akan ditingkatkan. Ya, kalau dia lulus dari ujian maka derajatnya akan ditingkatkan. Masalah cuma gara-gara hutang. Dulu saya pernah bangun usaha, saya rugi ratusan juta. Maka ketika nanti saya jatuh lagi, saya udah tahu caranya. Nah, kan itu meningkat cara dia mengatasi masalah. Kemudian dia ini rentan melakukan kekerasan. Dikit-dikit jambak rambutnya karena orang stres kan. Dikit-dikit nangis, pukul-pukul dadanya gitu kan. Nah, maka ini hati-hati. Kerap merasa putus asa, aku ini tak gunalah hidup lagi. Ini sampai ini tingkat yang paling berbahaya nih. Aku tak perlulah hidup lagi. Aku tak perlulah kayak gini lagi. Terserahlah. Ini tingkat kesehatan mental yang paling berbahaya. Maka Islam hadir membawa solusi bagaimana perspektif Islam dalam menjaga kesehatan mental. Ada beberapa penyakit jiwa yang memiliki identik dan beberapa sifat yang harus kita hindari. Ya, yaitu diantaranya adalah akhlak mazmumah. Nah, dalam kesehatan mental itu kan tadi sudah disebutkan di atas ya. Tapi ada sebuah kesehatan mental yang juga itu tidak terlepas daripada diri kita sendiri. Itu disebut dengan akhlak mazmumah. Ada pada diri kita. Dan kitalah yang bisa mengendalikan. Nah, dalam mahfuzat asyaddul jihadul hawa. Sesungguhnya jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Wa ma akramal mar'i illat tuqa. Dan sesungguhnya orang itu dimuliakan berdasarkan ketakwaannya. Saya ulangi sekali lagi, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu berbohong, hawa nafsu iri, hawa nafsu dengki, hawa nafsu emosi. Itu yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan manusia itu ditingkatkan kehormatannya berdasarkan ketakwaan. Nah, dengan kita diantaranya apa tadi akhlak mazmumah ya. Tentunya kalau ada akhlak mazmumah, lawan kata akhlak mazmumah adalah akhlak. Ada yang tahu? Lawan kata akhlak mazmumah, akhlak mahmudah. Nah, ini dicatat nih. Semoga nanti ada manfaatnya. Lawan kata akhlak mazmumah adalah akhlak mahmudah. Nah, akhlak mazmumah ini diantaranya adalah sifat tamak, iri, dengki, arogan, emosi. Nah, dengan memiliki tanda-tanda ini, nah kita tentunya dapat mengantisipasi untuk menjaga diri kita, untuk menjaga kesehatan mental kita, agar tidak terjadi gangguan ataupun penyakit jiwa. Maka kalau sifat tamak ini berlebihan, dengki, iri hati, arogan, emosi, berarti sebenarnya mental healthy kita juga lagi nggak beres ini. Maka itu tanda-tandanya yang Islam ajarkan. Ada akhlak mazmumah. Nah,
Dengan kita mengetahui tanda-tanda tadi, tentu kita dapat mengantisipasi terjadinya gangguan. Ya, kalau kita ini kayak tamak, ya Allah, aku nih kok kayak gini banget ya. Sudah dikasih kaki, malah minta hati. Dikasih hati, kita diminta jantung. Nah, ini hati-hati. Kita harus sadar. Orang yang sadar terhadap dirinya, maka akan sadar akan datang pertolongan Allah kepadanya. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu pula pertolongan Allah datang kepadamu. Jadi kalau kita tak sadar kalau kesehatan kita lagi terganggu, ini paling bahaya. Nah, di antaranya kita harus tahu manfaat yang kita dapat apabila kesehatan kita itu terjaga. Mental health kita itu terjaga. Pertama, kita bisa menyadari potensi diri kita kalau kita itu ada kelebihan. Kita memang ada kekurangan, mungkin public speaking kita kurang, mungkin cara kita mengelola sesuatu kurang, mungkin kita ngedit sesuatu tidak bisa, mungkin kita apa misalnya tidak bisa, belum pandai memasak, tapi kita ada kelebihan-kelebihan yang lain. Maka kesehatan kita harus baik dulu sehingga kita bisa menggali potensi kita. Orang yang sehat mentalnya dia mampu mengatasi tekanan hidup. Orang yang sehat mentalnya dia akan mampu bekerja secara produktif. Orang yang kesehatannya baik akan mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya. Komunitas itu lingkungan, kepada ayahnya, ibunya, masyarakatnya, lingkungannya, organisasinya, dan lain. Kesehatan mental ini dalam kacamata Islam merupakan suatu kemampuan individu untuk mengelola terwujudnya keserasian jiwa dan akal. Jiwanya sehat, akalnya sehat. Maka kita perlu mengendalikan nafsu. Nafsu, kalau tadi nafsu yang buruk adalah mazmumah, nafsu yang baik adalah nafsu mahmudah. Ya, akhlak mazmumah, akhlak mahmudah. Maka Al-Quran berbicara tentang nafsu di antaranya surah Yusuf ayat 53. Nah, coba dibuka ya, nanti saya tunjuk satu dua orang untuk baca. Surah Yusuf ayat 53. Yang ya di situ dijelaskan, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Nah, ada juga di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nafsul lawwamah. Nah, kalau tadi nafsul amarah, ini nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu adalah nafsu yang telah memperoleh apa namanya ya, memperoleh penyinaran, petunjuk dari Allah. Jadi nafsu itu ada nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Karena memang manusia ini memiliki nafsu. Kalau tak punya memiliki nafsu, maka dia malaikat, hanya mematuhi saja, tupoksi, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kita belajar, kita memiliki nafsu belajar, kita makan, kita memiliki nafsu makan. Kita berpikir karena kita memiliki nafsu untuk berpikir ke arah yang baik. Nah, inilah nafsu. Nah, orang yang berhasil melawan hawa nafsunya, yaitu nafsul amarah, maka dia berarti nafsunya sudah termasuk nafsul lawwamah. Maka ayat yang membicarakan tentang nafsul lawwamah ada pada surat Al-Qiyamah ayat 2. Surah Al-Qiyamah ayat kedua. Apa bunyinya? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali terhadap kesalahan-kesalahan diriku. Jadi orang yang mengetahui kesadaran dirinya, tahu kadar kekurangannya, maka dia adalah orang-orang yang selamatkan. Nah, kemudian ada juga nafsu lagi yang dibicarakan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fajr ayat terakhir 27 sampai 30 tuh, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnahnya ada apa? Yaitu nafsu ataupun jiwa orang yang tenang karena ia apa namanya, mantap dan kuat dalam memberikan penyinaran kepada orang-orang di sekitarnya, peduli terhadap orang-orang sekitarnya, dapat meninggalkan sifat-sifat akhlak mazmumah dan menumbuhkan akhlak-akhlak mahmudah. Maka Al-Quran memanggilnya, Tuhan memanggilnya dengan kalimat tersebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, di antara pendidikan pembinaan jiwa terhadap akhlak berdasarkan Al-Quran adalah tentunya manusia harus berakhlak baik. Ketika kita berakhlak baik, maka lingkungan kita baik, maka kesehatan kita juga baik. Kita juga perlu memahami bahwa agar mental healthy kita terjaga, Al-Quran adalah sumber obat. Ya, Al-Quran itu kan syifa wa rahmatan lil mu'minin wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Obat, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang mempelajari atau mengajarkan Al-Quran adalah cara terbaik agar kita sehat mental kita. Suatu saat, suatu ketika, ada sahabat datang kepada Ibnu Mas'ud meminta nasihat, wahai Ibnu Mas'ud, aku dalam keadaan gak baik nih, galau, stres, ya. Apakah yang dapat dijadikan obat saat hati gelisah, pikiran kusut, serta stres? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, kalau memang itu penyakitmu, ada 3 obat yang paling mujarab. 1, bacalah Al-Quran atau pergilah ke tempat orang yang membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Jadi kalau lagi mental healthy kita itu lagi bermasalah, jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari lingkungan dan lingkaran yang baik. Karena kalau kita jauh dari lingkungan dan lingkaran yang baik, justru kita malah terperosok ke arah yang tak baik. Karena fondasi kita lagi goyah. Ya, nafsu-nafsu yang tak baik itu tadi itu, nafsu amarah itu kan akan bergejolak nih di telinga kiri kita. Ayo berbuat maksiat, ayo melakukan kejahatan. Maka coba hadirkan nafsu lawamah di telinga kanan kita. Ya Allah, aku tak mau melakukan perbuatan jahat, aku harus hadir lingkungan yang baik. Ya, mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu dalam hadisnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, baca Al-Quran karena dia datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi sahabatnya, bagi yang membacanya. Nah, tadi apa kata Ibnu Mas'ud? Bacalah Al-Quran atau pergilah ke tempat orang yang baca Al-Quran dan fahami maknanya. Yang kedua, pergilah ke majelis taklim yang mengingatkan dirimu kepada Allah. Yang ketiga, sholatlah di tengah malam yang sepi dan mohonlah kepadanya agar kamu mendapatkan keteraman hati. Dekat dengan Al-Quran akan meninggikan derajat kita nanti di surga. Karena seberapa banyak yang kita hafal, begitulah tingkatan kita nanti di surga. Membaca Al-Quran juga dapat pahala. Dikala senang maupun dikala sedih. Dikala hati sedang gembira maupun dikala hati sedang susah. Kemudian pendidikan dan yang terbaik agar mental healthy kita ini terjaga adalah yaitu fokus kepada target diri kita masing-masing. Fokus terhadap target-target, kalau bisa melampaui. Orang yang hebat itu bukan berarti bisa mencapai targetnya, tapi bisa melampaui dari apa yang dia cita-citakan. Hidup itu jangan sekedar, kata Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di binatang juga hidup. Kalau makan hanya sekedar makan, kera di hutan pun makan. Maka hidup kita harus bermanfaat. Nah, cara menjaga kesehatan kita, kesehatan mental kita adalah punya target. Jangan mau stuck di tempat. Dan orang yang baik itu adalah orang yang bisa melampaui targetnya. Dan Al-Quran adalah cara terbaik. Apa kata Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28? Yaitu apa namanya? Ada cara Al-Quran untuk kita mengingat kepada Allah. Ala bidzikrillah kita tama'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, justru kadang kita itu dihadirkan masalah karena kita mungkin jauh dari Allah. Mental healthy kita tuh nggak sehat karena mungkin kita jauh dari Allah. Sehingga Allah buat kita jatuh biar kita nangis. Terus kita datang kepada Allah. Karena kalau kita, kapan lagi kan kita itu nangis minta sama Allah, ya Allah aku dizolimi sama orang. Kapan lagi kita tuh nangis kalau nggak benar-benar lagi dizolimi? Kapan lagi kita nangis kalau memang masalah kita tidak berat? Kapan lagi kita nangis kalau bukan kita lagi diuji dengan ujian yang menurut kita di luar dari rata-rata kemampuan kita? Ya, diuji dengan
sebuah misalnya pasangan diuji dengan sebuah kesetiaan, maka hilangkan barang-barang tersebut dari kehidupan kita yang membuat kita ini nggak move on. Nah, entah cincin, entah kalung, entah baju, entah apa misalnya. Dalam kehidupan kita kan ada hal-hal yang mengganggu kesehatan kita. Kalau kita misalnya bertetangga dengan tetangga yang kiranya tidak produktif, mendatangkan hal-hal mudarat, mendatangkan hal-hal yang tak baik, maka bersibuklah diri kita di masjid. Atau kita mampu, kita punya uang yang lebih, maka tinggallah di tempat yang lebih baik, yang mendukung kita. Kalau ada rezeki, bangun pagar. Nah, sehingga anak-anak kita itu nanti kemudian hari tidak melihat hal-hal yang tak baik. Maka dengan Allah datangkan masalah, dengan mental healthy kita nggak sehat, jangan kita malah jauh dari Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan engkau mengingatku, maka engkau akan mendapatkan keteraman hati. Satu lagi, orang kalau tidak lagi ada masalah, kadang kalau ketemu kata-kata itu biasa saja. Ini anak-anak muda biasanya. Ah, lihat kata-kata di Instagram ataupun di TikTok, skip, skip, skip. Tapi media sosial itu mendukung sekali. Ya, buka Instagram ketemunya tentang misalnya Desember, aku harap Desember ini adalah Desember penutup dari hari-hari rangkaianku yang tak baik. Aku berharap Januariku sampai Desember tahun depan rangkaian kegiatanku baik. Ada aja. Quotes-quotesnya tuh sangat mendukung. Nah, dan justru dengan orang yang lagi ada masalah, ketika buat quotes itu justru kadang malah ngena. Malah loh, kok ini FYP ya? Ya karena lagi kena, masalahnya lagi kena. Nah, jadi ada hikmah-hikmahnya. Jadi ketika ada masalah, hadirkan kebaikan-kebaikan, buat lingkungan yang baik, berteman dengan teman yang baik, manfaatkan punya 1000 misalnya setiap hari itu 365 hari kita melalui masalah tersebut, ada 365 quotes, sehingga nanti kalau kita udah sehat misalnya kan, mental health kita udah sehat, kita bisa membuat IG khusus menceritakan bagaimana kisah kita, bahkan justru bisa jadi buku. Dan orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang biasa, tapi orang-orang yang bangkit dari kegagalan itulah baru hal yang luar biasa. Jadi orang yang tidak move on, orang yang tidak bangkit dari kegagalannya, orang yang tidak ingat Allah, maka jangan harap mental health-nya sehat. Tapi kadang dengan hilang akalnya dia malah menjadi orang-orang yang tidak seperti orang normal. Nah, untuk kita yang hadir pada sore hari ini, kami mengajak, ayo kita lebih sehat daripada orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Mereka tidak pernah mikir makan apa, ada makanan makan, tak ada makanan tak apa-apa. Ada baju pakai, tak ada baju, kadang tak pakai baju. Tapi kalau kita sudah ada baju bertumpuk di lemari, baru beli di Shopee, belum dipakai, lihat lagi Shopee-nya bagus, masukkan keranjang, ada gajian, bahkan belum gajian pun pakai pay letter, beli lagi. Sebenarnya yang punya nafsu itu sampai seperti orang gila kalau beli baju dan beli makanan itu siapa? Kalau lagi berbuka puasa itu tamaknya minta ampun, tapi padahal yang cukup dimakan hanya kolak itu dan gorengan. Kok nafsu kita ini lebih tinggi daripada orang-orang yang Allah cabut akalnya. Maka jangan-jangan mental healthy kita lagi nggak baik. Nah itu ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Adik-adik, kakak, abang, ayah, bunda, silahkan jika ada pertanyaan yang mampu saya jawab, saya jawab. Kalau tak mampu saya jawab, saya jadikan PR. Nanti kita mungkin jawabnya di lain waktu. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Kak Fatimah selaku moderator. Baik, Masya Allah tadi penyampaian dari Ustadz kita tentang perspektif Islam dalam menjaga kesehatan mental. Mungkin teman-teman ada yang langsung ingin mempertanyakan, boleh on mic-nya. Sepertinya tidak ada ya Ustadz, langsung kita lanjutkan ke acara berikutnya. Baik, selanjutnya adalah Riyadhus Surah Yasin yang sekaligus nanti akan ditutup doa oleh pemateri kita.
Dalam hal ini dipersilahkan kepada kakak abang dan sahabat-sahabat semua untuk menuliskan doa-doanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh pemateri kita. Baik, dipersilahkan kepada kakak abang semuanya untuk membuka Al-Qur'annya, Quran Surah Yasin. Dan kepada pemateri kita Ustadz Muhammad Rashid Ridho kami persilahkan. Ustadz mic-nya off. Baik. Jangan sungkan, kakak abang ayah bunda ditulis doa-doanya, nanti akan kita doakan bersama. Kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah ditulis doa-doanya atau mungkin tak sempat tulis, cakap nanti ya. Sampaikan khususan ila abaina wa ummahatina wa asatidatina wa li mudiri mahadina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ammina wa li ammatina wa lil mu'minina wal mu'minat وللمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير khususan ila untuk almarhum Ujang bin Amba dan Harun bin Marisah, seluruh kaum muslimin muslimat, anak-anak kita yang sedang mengenyam pendidikan, anak-anak kita yang sedang bekerja mencari rizki, orang tua kita diberikan kesehatan, rizkinya, hatinya, pikirannya, usahanya dipermudah oleh Allah. Siapa yang belum sempat nulis yang mau mengucapkan? Nah, suami Bunda Lili Muntafiah, semoga Allah muliakan di sisi Allah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ada lagi yang lain? Silakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ربهما فعززنا بسادس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Silahkan saya kembalikan kepada Kak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Alhamdulillah. Demikian tadi rangkaian acara berbikir kita bersama belajar Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ustadz Muhammad Rashid Ridho, dan terima kasih banyak kepada kakak, abang, ayah, bunda, dan sahabat semua karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri agenda kita pada kali ini. Semoga pada kesempatan selanjutnya kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian acara kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya.